Halo Bapak Ibu, apa kabar? Kita kembali lagi dalam tutorial OASE. Kali ini materi yang akan kita bahas adalah membuat rumah kuis. Bersama saya, Ketut Widya Purnawati. Untuk membuat kuis, ada dua hal yang harus dipersiapkan, yaitu rumah kuis dan soalnya. Rumah kuis adalah tempat kita mengatur ketentuan penyelenggaraan kuis. Soal-soal dapat kita persiapkan di question bank, dan soal-soal yang telah dibuat di question bank dapat ditambahkan ke kuis setelah kita membuat rumah kuis. Nah, bagaimana cara membuatnya? Yang pertama, kita harus masuk ke course atau mata kuliah tempat kita akan membuat kuis. Kemudian jangan lupa klik Turn Editing On. Apabila kita mengklik tombol Turn Editing On, maka kita akan menemukan tombol Add an Activity or Resource seperti ini yang berwarna hijau pada setiap topik mata kuliah kita. Nah, untuk menambahkan kuis di sebuah topik kita harus klik ini, tombol ini, kemudian kita akan diarahkan pada halaman seperti berikut. Kita pilih kuis, kita klik di tengah sini, kemudian kita klik Add. Selanjutnya akan muncul tampilan seperti ini. Nah, di tampilan inilah kita akan melakukan pengaturan kuis. Baik pengaturan secara umum, kemudian waktunya, kemudian nilai, dan sebagainya. Untuk lebih jelasnya, mari kita mencoba membuatnya. Ini adalah tampilan OASE. Tadi saya sudah login di sini, sehingga saya tidak perlu login lagi. Nah, kita harus pilih dulu course atau mata kuliahnya. Saya akan membuat kuis di mata kuliah saya yang bernama Jokyu Dokai. Nah, jangan lupa kita klik Turn Editing On. Saya akan membuat kuis di topik 8. Ini di topik 8. Jadi dalam topik 8 kotak ini kita bisa mengaturnya. Saya akan klik Add an Activity Resource yang berada di kotak bab 8 ini. Kemudian muncul tampilan seperti ini, kita cari kuis, klik di tengah-tengahnya, kemudian klik Add. Nah, di sini kita lihat bahwa ada nama kuisnya, kita tulis kuis bab 8. Ini adalah deskripsinya. Jadi Bapak Ibu bisa menulis deskripsi di sini. Deskripsi ini nanti akan kita sesuaikan dengan pengaturan di bawah. Jadi kita baca dulu deskripsinya satu persatu. Berikut adalah kuis untuk bab 8. Silakan dikerjakan sampai Anda mendapatkan nilai maksimal. Kuis dibuka dari tanggal 2 Mei sampai 10 Mei. Setiap mahasiswa bisa melakukan kuis berulang-ulang. Nilai yang digunakan adalah nilai, ini saya akan ganti menjadi nilai rata-rata. Karena kuisnya bisa dilakukan berulang-ulang, mungkin saya akan pilih menjadi nilai rata-rata. Kemudian
deskripsi berikutnya, kuis terdiri dari 4 soal menjodohkan, 5 soal pilihan ganda. Jadi kalau ini tergantung pada ketersediaan soal yang sudah Bapak Ibu buat di question bank. Kemudian lama waktu pengerjaan adalah 20 menit. Nah, setelah kita menuliskan deskripsi, kita harus klik Display Description on Course Page. Mengapa demikian? Agar mahasiswa bisa melihat deskripsi ini, begitu dia melihat bab 8 akan terlihat tampilan deskripsi ini. Nah, selanjutnya kita akan mengatur waktu. Di sini ada timing. Waktu pengaturan ini harus kita sesuaikan dengan deskripsi kuis yang telah kita buat tadi. Jadi, di sini karena kuis dibuka dari tanggal 2 Mei sampai 10 Mei, maka kita mengatur open the quiz dari tanggal 2 Mei dan close the quiz pada tanggal 10 Mei. Untuk mengaturnya, kita harus klik di kotak ini, enable. Jadi di sini kita atur 2 Mei dan di sini klik enable, di sini 10 Mei. Waktunya ini jam. Mungkin kita ingin mahasiswa bisa mengerjakannya begitu tanggal 2 Mei lebih 1 menit. Dia bisa langsung mengerjakannya. Kemudian pada tanggal 10 Mei pukul 23.59 tepat sebelum tengah malam dia sudah tidak bisa mengerjakannya lagi. Selanjutnya kita akan mengatur time limit. Time limit ini adalah lama waktu pengerjaan kuis. Di sini di deskripsi kita membuat aturan 20 menit. Jadi kita di sini juga akan mengatur 20 menit. Kita klik enable. Tulis di sini 20 menit. Kemudian di sini ada when time expires. Ada beberapa pilihan di sini. Kita akan pilih yang paling atas. Mengapa yang paling atas? Jadi apabila mahasiswa sedang mengerjakan kuis, kemudian dia tidak menyadari bahwa waktu sudah habis, maka kuis yang sedang dia kerjakan akan secara otomatis terkirim. Jadi ini pilihan ini untuk menjamin bahwa mahasiswa tidak melupakan untuk mengeklik tombol submit. Jadi tidak klik tombol submit, begitu waktu habis, maka kuis itu akan otomatis terkirim. Selanjutnya kita atur penilaian. Penilaian di sini ada grade kategori. Grade kategori ini kita atur pada grading. Jadi ada materi grading, di situ kita akan mengatur grade kategori. Jadi di mata kuliah ini kita membuat kategori-kategori untuk penilaian. Di sini saya membuat 3 kategori, yaitu kuis, tugas, dan UTS. Jadi kalau nanti saya menambahkan UAS, itu bisa lagi. Jadi di sini akan tampilannya ada tambahan UAS. Jadi karena saya sudah baru membuat 3 ini saja, saya akan pilih grade kategorinya di kuis. Karena hasilnya nanti, hasil kuis ini akan masuk ke dalam kategori penilaian kuis. Grade to pass. Jadi di sini kita bisa mengatur berapa nilai terkecil yang harus mereka dapatkan untuk melewati kuis ini. Saya tidak mengatur di sini. Jadi kalau mengatur kita mungkin bisa menulis 7 atau 8 dan sebagainya. Nah, di sini adalah attempts allowed. Ini berapa kali kita memperbolehkan mahasiswa melakukan kuis tersebut. Jadi di deskripsi tadi kita lihat bahwa setiap mahasiswa bisa melakukan kuis berulang-ulang. Dengan demikian kita harus mengatur di sini unlimited. Jadi tidak terbatas. Kalau kita pilih 1 kali berarti mahasiswa hanya bisa melakukan kuis sebanyak 1 kali. Kemudian grading method. Grading method penilaiannya. Di sini kita di deskripsi tadi kita atur nilai yang digunakan adalah nilai
rata-rata. Jadi, di sini kita harus mengatur juga menjadi average grade. Ada 4 pilihan di sini, highest, average, first attempt, last attempt. Jadi kalau highest grade berarti dari beberapa kali percobaan yang dilakukan, yang nilai yang digunakan adalah nilai tertinggi. Karena kita akan menggunakan nilai rata-rata, maka kita pilih average grade. Kemudian selanjutnya layout. Layout ini maksudnya adalah saat mahasiswa mengerjakan kuis, maka akan muncul halaman yang berisi soal. Nah, kalau kita pilih every question, berarti satu halaman hanya akan terdiri satu soal. Kalau kita pilih every two question, berarti halaman yang baru akan terbuka setelah ada 2 soal. Selanjutnya, question behavior. Di sini kita pilih shuffle within question. Kita pilih yes. Mengapa demikian? Karena nanti kita akan membuat soal yang random atau soal yang kita pilih soalnya nanti random, acak, dan soal acak itu akan ditukar-tukar, diubah-ubah oleh sistem, dan ini berfungsi untuk menghindari mahasiswa bekerja sama, dan ini juga berfungsi untuk mengecek apakah mahasiswa memang benar-benar mengerti akan pertanyaan yang kita buat tersebut. Kemudian how question behave, di sini kita pilih deferred feedback. Ini artinya adalah setelah mahasiswa mengerjakan quiz, barulah dia akan melihat apakah jawaban yang diberikan itu benar atau tidak, dan kemudian akan muncul nilai. Di sini ada beberapa mode. Jadi yang sering dipergunakan adalah deferred feedback dengan interactive with multiple tries. Kalau interactive with multiple tries itu artinya satu soal dijawab, dia akan segera mengetahui itu benar atau tidak, kemudian dia bisa memperbaiki, kemudian satu soal dijawab, demikian seterusnya. Jadi kita di sini pilih deferred feedback. Selanjutnya, review option. Review option, jadi kita di sini memberikan mahasiswa kesempatan. Jadi saat mahasiswa melakukan kuis, apa saja yang bisa mereka lihat. Jadi karena kita melakukan kuis yang berulang-ulang, kita tidak menginginkan mahasiswa tahu jawabannya benar atau salah. Mengapa demikian? Karena begitu dia tahu itu jawabannya benar atau salah, mereka akan segera bisa menjawab pada pertanyaan berikutnya. Begitu juga dengan right answer. Kita tidak menginginkan hal itu. Kemudian feedback, apabila ibu bapak ingin memberikan feedback begitu mereka menjawab, itu bisa dilakukan, tapi karena ini kuis, mungkin sebaiknya tidak usah. Di sini immediately after the attempt, kemudian later while the quiz is still open, jadi dia belum submit di sini. Jadi ini kita klik saja semua, kita tidak menggunakan feedback di sini. Kalau quiz sudah ditutup, kita bisa saja memberikan feedback, tapi karena ini kuisnya dia lakukan berulang-ulang, kita cukup klik yang 2 ini saja, di attempt dan marks dan nilai. Jadi mereka bisa tahu nilainya berapa, tapi mereka tidak tahu soal yang mana jawabannya benar. Kemudian tampilan, show the user's picture, ya ini terserah, bisa ada image-nya, ada picture-nya, bisa kecil, bisa besar, ini tergantung Bapak Ibu. Kemudian decimal places in grades, jadi nanti nilai yang muncul berapa angka di belakang koma. Mungkin ada 6,75 seperti itu. Selanjutnya kita lihat di sini extra restriction on attempts. Kita tidak mengisi di sini,
Jadi itu mungkin untuk kelas paralel. Kita mungkin hanya ingin bahwa kelas A atau kelas B saja yang mengerjakan, jadi kita bisa menulis password di sini, kemudian kita memberikan password tersebut pada kelas A. Misalnya, kuis itu hanya ditujukan untuk kelas A, jadi kelas A saja yang kita berikan password, seperti itu. Kemudian overall feedback, jadi Ibu Bapak bisa memberikan feedback di sini. Untuk yang nilainya 100%, kita memberikan feedbacknya seperti apa. Selanjutnya, common module setting. Di sini, jadi ini mengatur tampilan di mata kuliah kita. Jadi kalau kita ingin kuis ini terlihat di mata kuliah kita, maka kita show on course page. Tapi kalau kita ingin kuis ini disembunyikan dari mahasiswa, mungkin kuis ini belum siap untuk di launching, kita bisa pilih hide from students. Kemudian group mode, ini karena kita berikan pada satu kelas semuanya, saya pilih no groups. Kemudian selanjutnya restrict access, saya pilih none saja karena tidak ada pembatasan. Kemudian activity completion, di sini adalah penyelesaian aktivitas. Ada 3 pilihan di sini. Yang pertama itu tidak ada indikasi tidak ada petunjuk bahwa aktivitas sudah selesai dilakukan atau belum. Kemudian yang kedua, mahasiswa bisa secara manual memberikan tanda bahwa aktivitas telah selesai dilakukan. Kemudian yang terakhir, show activity as complete when conditions are met. Jadi kita bisa mengatur yang ketiga ini karena kita ingin bahwa ada laporan bahwa mahasiswa A telah menyelesaikan aktivitas ini karena dia setelah misalnya require view misalnya karena dia telah melihat aktivitas ini. Student must view this activity to complete it. Kemudian require grade. Student must receive a grade to complete this activity. Karena ini kuis, kita mengharapkan mahasiswa mendapatkan nilai, jadi kita harus centang juga yang ini. Kemudian require passing grade. Tadi kita tidak menulis passing grade-nya, kita tidak mengatur berapa nilai yang harus didapatkan oleh mahasiswa. Jadi kita kosongkan saja di sini. Jadi kalau Bapak Ibu ingin mengaturnya, silakan. Kemudian expect completed on, kita klik enable. Kita harapkan mahasiswa selesai mengerjakan kuis ini pada tanggal 10 Mei 2020 pukul 23.59. Nah, selanjutnya dua lagi mungkin tidak terlalu urgent untuk diatur. Jadi bisa dikosongkan saja seperti itu. Dan jangan lupa kita klik Save and Display. Kemudian Bapak Ibu akan muncul tampilan seperti ini. Inilah tampilan yang akan dilihat oleh mahasiswa. Kita klik back to course. Kita lihat di sini di bab 8. Ini adalah rumah kuis yang sudah kita buat. Kita bisa klik di sini untuk melihat bagaimana kuis tersebut. Dan kita akan muncul melihat tampilan seperti ini. Apabila Bapak Ibu ingin mengedit, tinggal klik Edit Quiz. Nah,
Fitur edit quiz ini nanti akan kita lanjutkan pada materi berikutnya, yaitu add question. Menambahkan soal ke rumah quiz. Jadi Bapak Ibu, demikian materi untuk pembuatan rumah quiz. Terima kasih, sampai bertemu di materi berikutnya.